Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan banyak lagi ya, yang mana nikmat-nikmat itu tentunya membutuhkan rasa syukur kita, mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Baik pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi dan kita akan masuk kepada bab yang kelima, al-babul khamis wa fihi thamanu rasail. Kita akan masuk ke bab kelima dan di dalamnya terdapat 8 risalah. Al-ula husnul khuluq wa ahammiyatuhu li talibil ilm, yaitu akhlak baik dan urgensinya bagi penuntut ilmu. Kemudian risalah yang kedua, al-khilafu bainal ulama, khilaf atau perselisihan di antara para ulama. Kemudian al-thalitha, yang ketiga, hathu talabatil ilm ala al-iltihaq bi jama'ati tahfidz al-Qur'an al-Karim, anjuran bagi para penuntut ilmu untuk bergabung dengan jamaah tahfidz al-Qur'an al-Karim. Dan kemudian yang keempat, ya, fi tahdhir min al-hasad, ini peringatan akan bahayanya hasad. Kemudian yang kelima, al-khamisah, fi bayani khatarit taqawul ala al-ulama, ya, penjelasan tentang bahayanya mengada-adakan perkataan atas nama ulama. Kemudian as-sadisah, fi bayani al-mawqif, fi bayani al-mawqif al-sahih nahwa al-ulama, penjelasan tentang sikap yang benar terhadap para ulama. Kemudian yang ketujuh, risalah yang ketujuh, as-sabi'ah, at-tahazzub khataruhu wa dararuhu, ya, bergolong-golongan atau berhizib-hizib, ya, bahaya dan mudaratnya. Dan yang terakhir yang ke-8, risalah yang ke-8, fadlu tilawati kitabillahi wal hathu ala ta'allumihi, keutamaan membaca kitab Allah dan anjuran untuk mempelajarinya. Baik, kita akan masuk kepada risalah yang pertama, ar-risalatul ula, husnul khuluq wa ahammiyatuhu li talibil ilm, yaitu akhlak yang baik dan urgensinya bagi seorang penuntut ilmu. Qala al-muallif rahimahullah, di sini penulis, ya, memberikan muqaddimah. Setelah beliau memberikan muqaddimah, pembukaan, ya, kemudian beliau mengatakan, ayyuhal ikhwah, yutibu li an atahaddath ilaikum anil khuluqil hasan. Wahai saudara-saudaraku, rasanya menyenangkan bagiku untuk menyampaikan kepada kalian atau untuk berbicara kepada kalian terkait dengan akhlak yang baik. Wal khuluq kama yaqulu ahlul ilm huwa suratul insanil batinah. Adapun akhlak
sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli ilmu, ya, yaitu gambaran seseorang, gambaran manusia, ya, tapi yang bersifat batin, tidak tampak. Lianna lil insani suratain, ya, karena manusia itu memiliki dua gambaran, dua profil. Suratun zahirah, gambaran yang nampak, wahia khalqatuhu allati ja'ala Allahu al-badan 'alaiha, yaitu gambarannya yang nampak adalah sosoknya dia atau rupanya dia, yang mana Allah jadikan badan juga berada padanya, badan kita, tubuh kita. Wa kama na'lamu jami'an anna hadhihi as-surah adh-dhahirah minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi' wa minha ma baina dhalika. Sebagaimana yang tentunya kita ketahui, ya, rupa manusia, sosok manusia, ya, di antaranya ada yang bagus, baik, ya, ada juga yang buruk dan jelek, dan ada juga yang di antara keduanya, pertengahan. Wa suratun batinah minha suratun hasanah wa minha suratun sayyi'ah wa minha ma baina dzalika. Gambaran secara batin pun demikian, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, dan ada yang pertengahan antara keduanya. Wa hadza ma yu'abbiru anhu bil khuluq. Dan inilah yang disebut dengan akhlak. Disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu adalah gambaran batin seseorang. Gambaran batin seseorang. Tidak nampak tapi bisa dirasakan. Tidak nampak tapi bisa dirasakan. Fal khuluqu idzan, jadi yang dimaksud dengan akhlak adalah as-suratul batinah allati tubi'a al-insanu 'alaiha. Sehingga kesimpulannya bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak adalah gambaran batin, ya, yang mana manusia ditabiatkan atau diciptakan di atasnya. Diciptakan di atasnya atau berwatak dengannya. Jadi gambaran batin yang mana manusia ditabiatkan di atasnya. Wa kama yakunu al-khuluq tabi'ah fa innahu yakunu kasaban. Sebagaimana akhlak ini, ya, merupakan tabi'ah, bisa atau dimiliki sejak lahir, ya, alami, fa innahu yakunu kasaban, maka akhlak ini juga bisa kita peroleh dengan cara diusahakan atau mengusahakan untuk mendapatkan akhlak tersebut, atau kita membiasakan diri untuk memiliki satu akhlak yang baik. Sebagaimana akhlak ini Allah ciptakan sebagai tabiat, bawaan dari lahir, akhlak pun bisa diusahakan. Bisa seseorang membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang baik sehingga dia berakhlak baik. Bima'na anna al-insan kama yakunu matbu'an 'ala al-khuluqil hasan al-jamil qad yahsulu 'ala al-khuluqil hasan al-jamil an tariqil kasab wal murunah. Yang dimaksud adalah bahwasanya manusia sebagaimana dia diciptakan memiliki watak akhlak yang baik, ya, maka ia pun, ya, bisa memilikinya atau mendapatkannya dengan atau mendapatkan akhlak yang baik tersebut antariqil kasab, dari jalan usahanya dia untuk memiliki akhlak itu, dengan usahanya dia untuk memiliki akhlak tersebut dan pembiasaan diri, ya, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik tersebut. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais. Oleh karena itu Nabi SAW
pernah mengatakan kepada Al-Ashaj Abdul Qais atau Ashaj Abdul Qais, beliau mengatakan, inna fika khaslatain yuhibbuhumallahu al-hilm wal-anah. Wahai Asad, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang mana Allah menyukai keduanya. Yang pertama, kata Nabi SAW, adalah al-hilm, yaitu lembut, mampu menahan emosinya. Itu al-hilm, lembut, perangainya mampu menahan emosi. Dan al-anah, al-anah ini yaitu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, bijaksana dalam mengambil keputusan. Maka Ashaj Abdul Qais mengatakan kepada Rasulullah SAW, qala ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima am jabalani Allahu alaihima. Wahai Rasulullah, apakah kedua akhlak tadi itu aku peroleh karena aku berusaha membiasakan diri untuk hal itu, untuk akhlak baik tersebut, sampai aku benar-benar berakhlak dengan akhlak itu, atau Allah Azza wa Jalla telah menjadikan atau menciptakan aku di atas kedua akhlak baik tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal jabalakallahu alaihima. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menciptakan engkau di atas akhlak tersebut, kedua akhlak baik tadi, yaitu al-hilm dan al-anah. Fahada dalilun ala anna al-akhlaq al-fadilah takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Maka ini merupakan dalil, bukti bahwasannya akhlak yang baik, yang utama, yang mulia, itu bisa didapatkan dengan secara alami. Artinya Allah menjadikan seseorang itu berakhlak dengan akhlak tersebut, dan juga bisa didapatkan dengan proses pembiasaan diri untuk memiliki akhlak tersebut. Walakin at-tab' bila syak ahsan min at-tatabbu'. Akan tetapi tentunya apabila seseorang memiliki akhlak yang baik ini secara alami, artinya Allah telah menciptakan dia dengan akhlak yang baik itu, ini lebih baik daripada seseorang berusaha untuk membiasakan diri dengan akhlak tersebut. Kenapa? Li'anna al-khuluqa idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insan aw sajiyah lil insan wa tabi'atan lahu la yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf wa la yahtaju fi mumarasatihi ila tasannu. Mengapa demikian? Karena akhlak tersebut apabila merupakan tabiat sejak lahir, artinya dia diciptakan dengan akhlak tersebut, maka ini sifatnya alami bagi manusia. Wa tabi'atan lahu, dan merupakan tabiat karakternya dia, bawaan dari lahirnya. Allah telah menciptakan dia di atas tabiat tersebut. La yahtaju fi mumarasatihi, tentunya dia tidak perlu membiasakan dirinya dengan membebani, berusaha untuk memiliki akhlak tersebut. Dengan seperti itu tidak perlu lagi, karena apa? Otomatis dia sudah memiliki akhlak itu. Wala yahtaju fi mumarasatihi ila tasannu', dan tidak juga atau tidak perlu juga dia untuk membiasakan dirinya dengan cara dibuat-buat untuk berakhlak seperti itu, atau akhlak baik itu. Dia membuat-buatnya, tidak perlu seperti itu. Walakin hadza fadlullah yu'tihi man yasha', akan tetapi ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa man hurima hadza ay man hurima al-khuluq ala sabil at-tab' fa innahu yumkinuhu an yanalahu ala sabil at-tatabbu'. Siapa saja yang terhalang
dari mendapatkan akhlak yang baik ini secara tabiat, secara alami, artinya sejak lahir sudah Allah ciptakan akhlak pada dirinya, akhlak yang baik, maka tidak menutup kemungkinan baginya, atau tidak usah bersedih hati, karena dia masih bisa mendapatkannya dengan jalan membiasakan diri untuk berakhlak baik. Seseorang kalau membiasakan dirinya untuk berakhlak baik terus menerus, maka akhlak itu akan melekat pada dirinya. Dia akan memiliki akhlak yang baik tersebut. Wadzalika bil murunati wal mumarasah, kama sanadhkuruhu insyaallah taala. Bagaimana caranya untuk memiliki akhlak baik dengan usaha kita, yaitu dengan berlatih, dengan berlatih, dengan membiasakan diri untuk memiliki akhlak yang baik tersebut. Memang ada usaha di sini, ada proses untuk membawa diri kita untuk berakhlak seperti akhlak yang baik tadi. Dan ini ada usaha dari kita, ada pembiasaan terus menerus. Berbeda dengan seseorang yang telah memiliki akhlak yang baik sejak lahir. Seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis, Asyad Abdul Qais, yang mana dia sudah Allah ciptakan memiliki dua akhlak yang baik, yaitu al-hilm dan al-ana. Tentunya dia tidak perlu usaha keras untuk berakhlak seperti itu, atau memiliki sifat seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang baik, atau tidak memiliki sifat yang baik pada dirinya, maka dia harus berusaha untuk membiasakan dirinya berbuat baik, berakhlak baik, sehingga dia pada akhirnya nanti akan berakhlak baik. Wa katsirun minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluq la yakunu illa fi muamalatil khalq duna muamalatil khaliq. Di sini penulis mengatakan sebagian besar atau kebanyakan manusia, mereka memahami akhlak baik ini sebatas hubungan manusia dengan manusia yang lain, atau muamalah al-khalq, duna muamalatil khaliq. Padahal akhlak baik ini pun seharusnya diberikan kepada al-khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla, bukan hanya kepada manusia saja. Kita pun memiliki muamalah dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita harus baik muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Walakin hadzal fahm qasir, fa inna husnal khuluq kama yakunu fi muamalatil khalq yakunu fi muamalatil khaliq. Pemahaman seseorang mengenai akhlak yang baik ini hanya pada muamalah terhadap manusia saja, ini adalah pemahaman yang dangkal. Karena apa? Karena sebagaimana kita berbuat baik, bermuamalah baik dengan manusia, tentunya lebih pantas kalau kita ini bermuamalah baik dengan Allah Azza wa Jalla, berakhlak baik dengan Allah Azza wa Jalla. فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة الخلق أيضا. Sehingga akhlak baik ini meliputi akhlak baik kepada Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita, Jalla wa'ala, dan juga muamalah kepada makhluk. Jadi meliputi dua, meliputi akhlak baik kita kepada Allah dan juga akhlak baik kita kepada makhluk. Makhluk di sini bukan hanya manusia saja, juga kepada binatang dan makhluk Allah yang lainnya. Nah, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Fama huwa husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa itu akhlak baik kepada Allah yang telah menciptakan kita. Husnul khuluq fi muamalatil khaliq yajma'u thalathata umur. Akhlak baik dalam bermuamalah dengan Allah mencangkup tiga
3 perkara. Yang pertama adalah talaqqa akhbarillahi ta'ala bitasdiq. Ya, kita menerima kabar dari Allah Azza wa Jalla, atau kabar Allah Azza wa Jalla, kabar-kabar yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui wahyu. Dengan apa? Bitasdiq, dengan membenarkan kabar-kabar tersebut. Dengan membenarkan kabar-kabar tersebut. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa talaqqa ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq. Ya. Kita menerima hukum-hukum Allah dengan apa? Dengan mempraktekkannya, dengan mengamalkannya. Bukan semata-mata dengan mempelajarinya, ya, tapi harus diamalkan. Kita mengetahui hukum Allah, tapi kalau kita tidak amalkan, maka tidak akan menjadi pahala. Tapi kita harus mengamalkannya, harus mempraktekkannya. Kemudian wa talaqqa aqdarihi bis-sabr war-ridha, yaitu kita menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Jadi ini 3 perkara, ya, yang menunjukkan akhlak baik seseorang dalam muamalahnya dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Yaitu menerima kabar-kabar yang datang dari Allah dengan membenarkan kabar tersebut, ya. Kemudian menerima hukum-hukum Allah Azza wa Jalla dengan mengamalkannya, dengan mempraktekkannya, dan menerima takdir Allah yang sudah Allah tetapkan dengan sabar dan ridha. Fahadhihi thalathatu asya' 'alaiha madaru husnul khuluq ma'allahi azza wa jal. Maka 3 perkara ini, atau 3 hal ini, ya, merupakan ukuran bagi akhlak baiknya seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Awalan, kita akan bahas satu persatu. Talaqqa akhbarihi bitasdiq, ya. Yaitu seseorang menerima kabar Allah Azza wa Jalla dengan membenarkannya, ya. Bihaitsu la yaqa' 'inda al-insan syakkun aw taraddud fi tasdiqi khabarillahi ta'ala, yaitu dengan seseorang, ya, tidak ragu-ragu, ya. Tidak ada keraguan di dalam dirinya, tidak ada kebimbangan di dalam dirinya dalam membenarkan kabar-kabar yang Allah sampaikan melalui wahyu. Lianna khabar Allah subhanahu wa ta'ala sadirun an ilmin wa huwa asdaqul qailin. Karena khabar Allah ini bersumber dari ilmu, dan Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik orang yang berfirman atau yang berkata, sebenar-benar orang yang berkata. Dan orang yang berucap, yang berkata, bisa saja dia jujur, benar dalam ucapannya, bisa bohong. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling baik, paling benar dalam ucapannya. Tidak mungkin Allah itu berdusta. Kama qala ta'ala an nafsihi, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala, ya, berfirman tentang dirinya, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar, yang paling benar dari Allah Azza wa Jalla dalam perkataan? Di Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang paling benar dalam ucapannya. Tidak mungkin melanggar janjinya, tidak mungkin, ya Allah Azza wa Jalla berdusta dengan ucapannya, tidak mungkin. Walazimu tasdiqi akhbarillahi an yakuna al-insan wathiqan biha. Dan kelaziman, konsekuensi, ya, seseorang membenarkan kabar-kabar Allah Azza wa Jalla, an yakuna al-insan wathiqan biha, yaitu dengan seseorang percaya terhadap kabar tersebut, ya. Mudafi'an anha mujahidan biha, membela kabar tersebut dan bersungguh-sungguh untuk
membelanya. Bihaitsu la yadkhulu aw la yudkhilu asyak, yang mana dia tidak memasukkan keraguan di dalam dirinya. Atau tashkik, atau meragukan kabar tersebut. Fi akhbarillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ragu atau meragukannya. Meragukan kabar tersebut. Wa akhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam, juga akhbar atau berita-berita atau kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ragu dan tidak meragukannya. Dia harus dibenarkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu sekali-kali tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Sehingga setiap kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sumbernya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sumbernya adalah dari Allah Azza wa Jalla, dan ini pun harus kita benarkan. Wa idza takhallaqa bihadzal khuluq amkanahu an yadfa'a kulla syubhah. Dan apabila seseorang berakhlak dengan akhlak seperti ini, dengan akhlak ini, yaitu membenarkan setiap kabar yang Allah sampaikan dan juga Rasulullah SAW beritakan kepada kita, maka dia akan mampu menolak setiap syubhat. Dia akan mampu menolak setiap syubhat yang datang kepadanya, yang dilontarkan oleh para pencela, para pembenci, ala akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilontarkan oleh para pembenci kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia ada orang-orang yang benci terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manakala seseorang memiliki akhlak ini, dia membenarkan setiap kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka, para pencela, para pembenci apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ini bisa kita tangkis, bisa kita tolak. Sawa'un akanu minal muslimin alladzina ibtada'u fi dinillahi ma laysa minhu am kanu min ghairil muslimin alladzina yalqawna asy-syubha fi qulubil muslimin. Sama saja apakah mereka para pembenci ini dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengada-adakan terhadap agama Allah, yang sesuatu yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari kalangan non-muslim, yang mana mereka sering melemparkan syubhat ke dalam hati kaum muslimin, sering memberikan keraguan-raguan ke dalam hati mereka. Maka ketika seseorang berakhlak baik kepada Allah dan Rasulnya dengan membenarkan setiap kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka syubhat-syubhat ini bisa diatasi dengan baik, bisa ditolak. Wal nadrib lidzalika mathalan, contoh dalam hal ini adalah thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah, bahwasanya telah sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a adz-dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'un wal ukhra shifa. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda bahwasannya apabila ada seekor lalat jatuh ke minuman kalian, maka hendaknya dia menenggelamkan lalat tersebut, kemudian mengambil dan membuangnya. Kenapa? Karena salah satu sayapnya ada penyakit atau racun, dan sayap lainnya ada penawarnya, ada penyembuhnya. Ini Rasulullah SAW sampaikan kepada kita
wa hadza khabaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sallallahu alaihi wasallam fi umuril ghaib la yantiqu illa bima auhallahu ilaih. Ya. Dan ini merupakan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Nabi SAW untuk perkara gaib. Ya, beliau tidak mungkin mengucapkan kecuali dari wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Karena Nabi SAW adalah manusia biasa, li'annahu basyarun wal basyar la ya'lamul ghaib. Dan manusia tidak mungkin mengetahui perkara ghaib. Bal qad qala lahu qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang Rasulullah SAW, ya, katakan wahai Muhammad, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku ini memiliki perbendaharaan Allah. Wa la a'lamul ghaib, dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku ini mengetahui perkara gaib, tidak. Wala aqulu lakum inni malak, tidak juga aku mengatakan bahwasanya aku ini adalah seorang malaikat atau malaikat. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Ya. Yang aku ikuti tidak lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan sebelum ditutup, ada beberapa kesimpulan yang kita akan sampaikan. Yang pertama, ya, manusia memiliki dua gambaran, ya, yaitu gambaran zahir, ya, berupa sosoknya, dan gambaran batin yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, gambaran zahir adalah rupa fisiknya, sementara batin adalah perangai atau watak yang mana manusia ditabiatkan di atasnya, atau dia berusaha untuk memilikinya dengan usahanya dia sendiri. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik, ya, dimiliki dari pemberian Allah Azza wa Jalla, yaitu ditabiatkan oleh Allah Azza wa Jalla secara alami. Ya, Allah menciptakan dia di atas akhlak baik tersebut, dan juga diperoleh dengan cara diusahakan, yaitu dengan membiasakan diri memiliki akhlak tersebut. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada kesempatan ini, berakhlak baik bukan hanya kepada makhluk, ya, namun lebih utama dari itu, yakni berakhlak baik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, akhlak baik kepada Allah mencangkup tiga perkara, yaitu membenarkan kabar dari Allah Azza wa Jalla, kemudian mempraktekkan hukum-hukum Allah, dan bersikap sabar serta ridha terhadap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan yang terakhir, wajib bagi seseorang untuk membenarkan kabar dari Allah dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, ya, dalam menuntut ilmu, ya, keistiqamahan, dan juga memberikan kepada kita ketakwaan, ya, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Azza wa Jalla nantinya. Tayyib, hadza wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.